Baik sahabat Madrim yang tercinta, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali mengabarkan dari pemukiman transmigrasi tahun 2016. Saat ini saya berada di RT 30 Sepunggur ya. Dan hari ini cerah sekali karena semalam baru hujan deras ya. Tapi alhamdulillah jalan hari ini cukup lumayan bagus. Kemudian pada saat ini saya berada di lahan petani kita, petani transmigrasi asal kota Boyolali ya teman-teman. Jari ini ada wong-wong ngomong itu bajul kesupen. Nah, kemudian saya perhatikan di sini rumahnya bagus-bagus ya. Untuk tahun ini 2025 di transmigrasi Sepunggur rumahnya bagus-bagus, catnya baru-baru semua. Ini berkat program dari pemerintah Kabupaten Bulungan, yaitu program BSPS, dan juga ada yang dari program donatur kita ya. Seperti halnya ini salah satu contoh rumah petani kita yang asal Boyolali. Kemudian di depan ini nampak tidak ada seperti tanamannya ya, kayak nggak ada. Cuman di belakang sana tanamannya sudah, sepertinya saya perhatikan kemarin sudah banyak ya, yaitu ada tanaman bawang pre dan tentunya juga ada tanaman-tanaman lainnya. Dan yang pastinya juga banyak kegiatan dan aktivitas yang lainnya di lahan petani kita, petani transmigrasi asal Boyolali. Dan ini mungkin di sini penggenangan air ini air hujan ya teman-teman. Air hujan karena semalam hujan, tapi ini airnya bening. Nah seperti itu ya. Nah kemudian di belakang sana nanti kita akan videokan satu persatu tanaman yang ada di lahan ini. Dan kembali saya ceritakan atau saya paparkan sahabat Madrim, bahwa lahan ini dulunya tidak bisa ditanami apa-apa ya, karena masih terendam air pasang surut. Tapi semenjak ada penanggulan dari beliau Pak Cito Karno, lahan ini sudah tertanggul dengan baik. Dan pada waktu itu ceritanya saya dengar yang ditanggul oleh beliau Pak Cito Karno itu adapun tentang pengisian atau biaya solarnya itu dari warga yang menanggung. Seperti halnya di lahan Pak Ngirvani ini, alhamdulillah kemarin dulu ada bantuan dana untuk membeli solar buat Pak Ngirvani ini, yaitu dari Cicik di Singapura ya. Terima kasih untuk Cicik yang sudah selalu membantu, banyak yang dibantu ya di sini ya. Petani-petani transmigrasi seperti halnya di lahan Bapak Ngirvani. Dibantu untuk beli solar sehingga lahannya bisa tertanggul, dan saat ini lahannya bisa berfungsi untuk tanaman sayuran dengan baik. Seperti itu ya. Untuk Cicik mudah-mudahan sehat selalu di sana, selalu diberkahi rezeki yang melimpah. Amin. Nah, kemudian yang bagian depan sini ini banyak tanaman tahunan seperti tanaman jengkol, tanaman kelapa, terus tanaman pisang ini sudah mulai hidup ya. Ini supaya nanti ada tanaman tahunannya, ada tanaman mingguan, apa boleh dikatakan bulanan ya, 3 bulan sekali ya. Tapi kalau bawang pre
biasanya di sini 2 bulan itu sudah bisa dipanen, seperti itu ya sahabat Madrid. Kemudian kita akan melihat ke sini. Di sini tanaman apa saja yang nanti akan bakal kita explore, akan bakal kita tayangkan di channel Madrim 125 ya teman-teman. Kemudian bagaimana kabar teman-teman di luar sana? Teman-teman semuanya sehat selalu, mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang halangan satu apapun. Wah, dan di sini ada tempat nyemai kayaknya nih kawan-kawan, luar biasa. Sepertinya di dalam ada semaian cabai ya. Nah, kemudian kita melihat ke sini tanaman baru bawang prenya itu di situ teman-teman, yang terlihat sudah nampak subur sekali. Seperti itu ya. Dan mungkin beliau Pak Nirvani ada di belakang ya teman-teman. Dan ternyata di sini ada tanaman yang lain ini. Nah, jadi karena lahan sudah kering, ini ada tanaman yang lain ya teman-teman. Kayaknya tanaman apa ini ya? Timun kah? Masa waluh? Kayaknya timun ya. Timun apa waluh? Waluh apa timun? Nanti kita tanya, kita gali informasinya sama beliau Pak Nirvani. Dan kemudian di situ ada tanaman bawang pre yang baru beberapa saat ya ditanamnya, seperti itu sahabat Madrim. Kemudian di sini di sebelahnya tanaman, kalau nggak salah itu timun, di sini ada terong ungu ya. Ini sudah mulai berbuah teman-teman. Wah, luar biasa. Nah, ini buahnya. Gede. Ini tanamannya walaupun sedikit-sedikit saya perhatikan, alhamdulillah sudah beraneka ragam, seperti itu ya kawan-kawan. Ini kita sepil yang di sini. Ini kayaknya yang di sini kurang bagus, tapi itu yang ada beberapa bedeng. Pertumbuhannya bagus kalau untuk di daerah sini. Kalau tanaman seperti ini bagus ya pertumbuhannya ya teman-teman. Ini mantap pokoknya ini. Kembali mengabarkan dari lahan petani kita, petani asal kota Bajul Kesupen. Bukan ya, Boyolali, seperti itu ya. Ini ya kota susu ya. Susu apa Bang? Kantor di sana kan terkenal susunya. Makanya kota Boyolali dijuluki, bukan disebut, tapi julukan kota susu. Seperti itu Pak Ustadz ya. Ini kita berada di lahan Pak Nirvani, petani asal kota susu ya. Yang saya perhatikan atau saya amati, saya ini pengamat ini. Iya, burung pengamat. Nah, tanaman bawang pre atau loncang ini sudah berjalan ya. Berjalan dengan baik lah, boleh dibilang saat ini berjalan dengan baik. Karena adanya lahan kering seperti itu ya Pak Irvani. Karena lahan ini dulunya memang awalnya tanah rawa, jadi susah untuk ditanami. Nah, seiring berjalannya waktu kembali kita mengenang pada lahan yang dulu. Apa namanya Pak Irvani? Acap nih. Acap. Seiring berjalannya waktu dengan ada penanggulan dari beliau Bapak Ase ya teman-teman,
Kemudian Bapak Asep itu hanya menyediakan alat sehingga para petani transmigrasi ini pada saat itu membeli solar sendiri, dan kemudian ada rezeki ya dari hamba Allah ya, mungkin seperti itu Pak Irvani. Betul. Dari Cici yang ada di Singapura untuk membelikan solar, sehingga tanggul yang dikerjakan oleh alatnya beliau Pak Asep berjalan lancar di sini, dan pada saat ini lahan sudah menjadi kering. Artinya dulu lahan acap, sekarang menjadi lahan kering. Bagaimana kabar panjenengan saat ini Pak Irvani? Alhamdulillah kabarnya baik, sehat, beserta keluarga juga semua alhamdulillah sehat. Kabar ibu bagaimana? Ya alhamdulillah perkembangannya juga sudah lumayan. Ya memang kita ya pelan-pelan Pak Sim, dan memang juga masih perlu obat jalan lah ini. Obat jalan. Berarti berobat jalan terus Pak? Ya berobat jalan. Saya belikan obat herbal itu kan. Alhamdulillah ternyata juga rasanya juga udah ada perubahan. Ya memang ya lumayan juga, satu botol itu isinya 40 kapsul pil, itu harganya 360.000. 360.000. 10 butir. 40 butir. Iya. 360. Wah. Satu kir ya Pak ya? Iya. Satu kir satu botol itu kan. Tapi alhamdulillah sekarang udah berangsur-angsur ya, menuju kesembuhan. Ya untuk teman-teman di luaran sana, mohon doanya ya untuk beliau Ibu Irvani, semoga cepat sembuh sehingga bisa beraktivitas seperti sedia kala ya. Bisa membantu di lahan kayak dulu-dulu ya. Tanam-tanam bawang, karena pertaniannya pun alhamdulillah sudah bisa berjalan sendiri. Iya alhamdulillah sudah mulai lumayan berjalan, lumayan bisa mengembangkan. Nanti lama-lama bisa beli Honda. Beli Yamaha. Yamaha atau Honda. Yamaha atau Suzuki boleh. Apa saja kita bisa. Kita doakan saja ya. Iya. Yang Suzuki ya beli yang agak lumayan, jadi apa namanya? Ninja. Yes, keren. Lumayan juga petani, nanti dijuluki petani sukses di transmigrasi asal kota susu. Amin ya, amin. Karena selama ini kan beliau belum punya Honda. Iya. Jadi kesana kemari itu masih jalan kaki. Ini ada ya. Kalau yang jauh pinjam di tempat teman atau tetangga. Iya. Emang kayak gitu. Ini nanti pertaniannya bisa beli Honda sendiri. Amin. Insya Allah. Kasih Pak Asim doa-doanya, semoga jenengan sehat selalu. Nah, kebetulan hari ini sudah waktunya istirahat Pak Irvani ya. Jadi kita sambil ngobrol sambil duduk di bawah pelindung yang pohon mangga sekiranya bisa untuk melindungi kita ya. Bisa. Dan juga hari ini nanti insya Allah ada undangan ke Pak Dasrun. Ya, insya Allah kemarin saya juga hadir ke sana ya Pak Irvani ya. Mungkin barangkali mungkin saya nanti yang disuruh doa kali ya itu. Pastinya begitu. Karena itu nanti acaranya ya saya nggak tahu, tapi kemarin Dasrun bilangnya syukuran. Entah itu mensyukuri apa kita tidak tahu karena kita belum datang, belum menyaksikan acaranya. Nanti kita akan bikin di sana, bikin momen syukuran di rumah Pak Dasrun seperti itu. Mudah-mudahan itu kan termasuk bentuk syukur yang istilahnya juga segala-galanya, dalam artian karena yang namanya syukur itu kalau menurut saya itu ada 3 macam. Apa saja Pak De? Pertama, syukur bilisan dengan ucapan alhamdulillah, itu sudah merupakan suatu syukur. Nah, yang kedua, syukur bil qalbi, dengan hati bisa menerima apa yang telah diberikan Allah, rezeki entah banyak entah sedikit kita syukuri, itu sudah bentuk syukur. Nah, yang ketiga inilah adalah syukur bil amal. Nah, ini termasuk syukur yang beramal. Karena apa? Menurut saya ini mengundang teman-teman makan bareng-bareng, ini berarti amal. Tadi Pak Dasrun masuknya syukur bin amal. Ya, ini tiga-tiganya udah insya Allah sudah ini. Masuk.
udah masuk tiga-tiganya kan itu. Pertama kan hati udah bisa menerima dulu. Nah, apa yang telah Allah berikan itu sudah diterima dengan alhamdulillah, dengan ikhlas kan gitu. Yang kedua diucapkan dengan lisan, alhamdulillah, enggak cuma dalam hati, enggak cuma di batin kan gitu. Tapi lisan pun sudah mengucapkan alhamdulillah, dikasih rezeki yang banyak, yang halal dan seperti itu. Kemudian yang akhirnya adalah syukur bil amal. Nah, ini dengan amal. Karena kita mengundang teman-teman dikasih makan gratis kan, beramal kan gitu. Nah itu kalau menurut saya seperti itu. Menurut saya pun juga seperti itu Pak De. Tapi saya mau ngomong susah. Saya ini penceramah sebetulnya. Tapi saya tidak mengatakan bahwa saya penceramah. Betul. Kembali ke pertanian ya Pak Irvani. Ini saya perhatikan tanaman bawang panjenengan ini kan sudah bagus-bagus, dan tentunya ini pastinya perlu proses dan progres. Kemudian apa sih yang dilakukan jenengan untuk merawat tanaman bawang pre ini? Bisa bagi-bagi ilmunya untuk teman-teman yang lain, monggo Pak Irvani. Yang penting kalau menurut saya Pak Muji ya, kita sebagai petani ya kita harus memperhatikan tanaman kita yang kita tanam. Ya juga perlu perawatan, dan kapan waktunya mupuk, dan kapan harus di siang atau diwaton kan gitu. Watun ya. Iya, harus diwaton kan gitu. Sehingga tanaman itu, walaupun tanaman itu juga makhluk hidup, makhluknya Gusti Allah, juga butuh perhatian, butuh perawatan kan gitu. Ketika kita cuma nanam tinggal pupuk ya wis pupuk udah tinggal nang di tinggal pergi ke sana kan ya, berarti kan perhatiannya tinggal kan kurang kan gitu ya. Perhatiannya sehingga kurang. Tanamannya kurang ya, maksimal. Untuk istilahnya kalau diharapkan untuk hasilnya ya tetap saja kurang kan gitu. Karena perhatian kita juga kurang. Tapi kalau setiap hari kita perhatikan apa kekurangannya, mungkin kurang pupuk kah, mungkin kurang air kah, atau mungkin kurang apa kan, kita tahu kan gitu. Ini petani. Jadi sehingga ya itu tadi yang saya bilang, bahwa walaupun itu cuma tanaman, itu juga makhluk Allah yang juga butuh perhatian. Jadi kita harus diperhatikan kalau ingin kita mengharapkan hasilnya yang baik kan gitu. Terus ini kok bisa subur-subur kayak gini, ini pupuknya menggunakan apa Pak Irvani? Ya ini kalau untuk saat ini saya udah mulai menggunakan pupuk organik. Organik ya. Yang jenengan buat sendiri? Iya, bikin sendiri. Itu yang ada di kolam itu. Yang pakai terpipil itu ya? Iya, pakai terpal biru itu. Terpipil itu kotoran? Itu kotoran kambing. Sama masukkan di situ temendil sama saja. Temenan bok ora temendil ya gue. Itu Pak Darien itu. Temenan gitu temendil ya gue. Itu sambil bercanda Pak De ya. Iya, enggak apa-apa biar enggak sepaneng kan itu. Nah, jadi difermentasi di situ. Mungkin dalam waktu 3 minggu sampai 1 bulan bisa buat ngocoran itu. Luar biasa. Pertama tanaman juga nutrisi pupuknya cukup. Kedua tanahnya juga enggak mudah rusak kalau kena ini. Besar satu, enggak kebanyakan satu rumpun besar ya. Kalau zat kimia itu kan lama-lama merusak tanah kan gitu. Ya, makanya saya pergunakan pupuk organik ini biar enggak mudah rusak tanah itu, untuk menjaga habitat tanahnya seperti itu. Iya. Jadi ini bisa berbagi dengan teman-teman itu menggunakan pupuk terpipil yang difermentasi. Teman-teman di luar sana kalau bawang prenya ya, tapi mungkin di Jawa sana ya lebih bagus daripada di sini. Tapi kalau kita ngomong di Jawa sama di sini itu faktor tanah dan kondisi cuaca sudah sangat berbeda. Jadi sangat beda perlakuan seperti itu ya Pak Irvani ya. Betul. Nah ini bisa menggunakan terpipil yang di kungkum di banyu ya teman-teman. Nanti untuk ngocor ini seperti ini. Maka beliau Pak Irvani punya inisiatif untuk membeli tadi bukan yang untuk ngocor itu pompa air sanyo, supaya ngocornya tidak kewalahan. Karena kalau makin luas yang ditanam, makin luas yang dikelola, tentunya akan memakan banyak tenaga seperti itu. Karena kemarin itu saya sudah buktikan Pak Muji ya. Itu dari sana sampai sana itu saya 5 hari baru selesai, maksudnya 5 sore ya, 5 angkatan. 5 angkatan. Karena kita mupuknya kan nunggu waktu sore, enggak siang, enggak pagi. Karena nunggu waktu menjelang matahari terbenam kan gitu. Karena ketika masih siang dipupuk kan kena sinar matahari, dia justru rusak tanaman itu kan itu. Betul. Harus nunggu sore kan itu. Itu dari sana sampai sana itu 5 angkatan baru selesai. Jadi pundak ini udah
udah kemeng ini pakai. Makanya jenengan punya inisiatif beli pompa supaya nanti untuk meringankan kendaraan apa meringankan tenaga, meringankan pekerjaan. Iya, pekerjaan seperti itu ya. Meringankan pekerjaan, di samping itu juga waktu yang lain bisa dikerjakan untuk yang lain lagi kan itu. Maksud saya seperti itu. Orang tani ngobrolnya tentang pertanian. Iyalah. Dan sesungguhnya Pak D ini petani yang sudah luar biasa. Tetap rendah hati ya Pak D ya. Tetap rendah hati, tetap semangat, dan apa namanya ya, bisa menjadi motivasi untuk teman-teman yang lain di luaran sana yang tentunya bidangnya sama, yaitu bidang pertanian. Seperti itu. Rencana ke belakang sana mau tanam apa Pak D? Sepertinya saya lihat kok apa namanya luas sekali itu. Diceritakan di sini aja. Iya, itu rencana saya untuk mengembangkan ini Pak Madrim. Tanaman bawang peri ini. Ya, tanam bawang peri ini. Karena ya itu tadi, memang kalau masalah kebutuhan dalam rumah tangga, yang namanya orang rumah tangga pasti aja ada kebutuhan kan gitu. Pasti Pak D ya. Makanya ya isinya kita sambil, yang penting kan kalau orang Jawa bilang nggak kapiran kan gitu. Yang penting kita nggak kapiran, kita yang penting kendilnya nggak guli. Kita sambil ngirit-ngirit dulu waktu ini. Saya mau mengembangkan ini dulu karena persiapan saya ke depannya itu lebih banyak lagi kebutuhan. Anak yang satu nanti masuk SMA, itu perlu biaya lebih banyak. Yang satunya lagi masuk kuliah, itu kebutuhan juga lebih banyak lagi. Kalau tidak saya persiapkan dari sekarang, itu nanti pas waktu ininya saya ya munting-munting kan gitu. Makanya sebelum itu kan dipersiapkan dari sekarang. Itu maksud saya seperti itu. Terus yang kemudian yang sebelah ini ada kering-kering rumput. Itu rencana nanti mau saya tanam padi dulu. Padi ya. Karena kita sudah istilahnya kan udah ada apa ya, program kontrak lah sama Brigade Pangan itu untuk tahanan pangan itu kan. Padinya nanti punya, untuk bahan pokoknya berasnya ada. Ya, insya Allah. Bawang perinya dijual untuk beli rese. Seperti itu Mas Hasim ya. Ya, beli apa nanti telur kah, apa beli ikan asin kan gitu. Jadi lomboknya udah nanem kan, terong udah nanem kan gitu. Tadi kacang panjang udah minta sampai yang bibitnya tinggal nanem. Itu bukan punya saya. Itu dari hamba Allah di Semarang yang sengaja saya beli karena beliau ingin apa ya, membantu sedikit-sedikit seperti itu. Baik Pak Irvani, terima kasih banyak atas tadi mengenai beberapa topik ya. Ada topik tentang hal-hal syukuran, tentang pertanian, tentunya bercampur aduk di sini karena ini cerita petani transmigrasi. Makasih banyak atas waktunya. Saya doakan panjenengan sehat selalu, kedepannya selalu semangat, dan itu Pak D tetap rendah hati. Seperti itu Pak D ya. Insya Allah. Baik sahabat Madrim yang tercinta dimanapun panjenengan berada, mungkin hanya ini saja dulu yang dapat saya sampaikan dari lahan beliau Bapak Irvani, petani transmigrasi asal kota Boyolali, kota susu. Apa namanya, saya ucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah selalu menyimak konten-konten kami di transmigrasi. Saya akhiri dengan pantun, mobil taufik melintas di darat, petani subur kita benahi satu persatu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.